Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung yang beranggotakan Silaturahma dengan NIM G1C121002, Joti Indalarasati G1C121008, Kesifahanan Kinanti G1C121058, Aisyarif Dalutfia G1C121094. Kemudian Jung berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian seseorang perlu untuk memahami alam pikiran sadar dan juga alam pikiran tidak sadarnya. Lebih jauh, Jung percaya bahwa alam pikiran tidak sadar cenderung akan lebih dominan mempengaruhi kepribadian seseorang. Juga percaya akan adanya archetype, yaitu gambaran pengalaman universal yang dimiliki oleh setiap orang dalam ketidaksadaran kolektifnya. Dalam video ini, kita akan membahas bersama analytical psikologi dari Jung. Baiklah, tentu saja di setiap video akan kita awali dengan pembahasan biografi dari seorang tokoh yang akan kita bahas, yaitu tokoh Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, atau biasa dipanggil Jung, merupakan salah satu tokoh psikologi pencetus analytical psikologi. Awal karirnya dimulai dari dirinya bertemu dan menjadi murid dari Sigmund Freud, dan dia digadang-gadang di awal untuk menjadi penerusnya. Mereka mempunyai hubungan sangat dekat, hingga pada tahun 1913 hubungan mereka mulai menjauh, dilatar belakangi oleh ketidaksepemahaman pemikiran di antara keduanya. Dilihat dari sisi keluarga Jung, ayah Jung adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah putri seorang teolog yang percaya dengan tradisi spiritual dan mistis. Dilihat dari masa kanak-kanak, pada saat Jung berumur 3 tahun, ia bermimpi sedang menggali tulang hewan prasejarah di permukaan bumi di dalam gua, dan mimpi yang dialami Jung membuatnya ingin mempelajari pikiran bawah sadar, dan ia memberi judul Memories, Dreams, and Reflection pada autobiografinya. Ide awal yang Jung kemukakan dipublikasikan pada Psychology of Unconscious yang mengandung berbagai hal terkait mitologi, mitos, dan fantasi psikotik. Pada tahun 1921, ia mempublikasikan tulisannya Psychology Type mengenai perseptif berbagai jenis kepribadian dan hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Oke, selanjutnya kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Jung memberi istilah psyche, yaitu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaannya. Kemudian ada tingkatan kesadaran, yaitu pertama ada conscious atau kesadaran itu sendiri. Nah, yang dimaksud di sini adalah ego. Ego menjadi unsur yang menentukan persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan yang memasuki kesadaran dalam otak kita. Sehingga dengan demikian apa yang memasuki otak kita adalah hasil dari saringan atau proses seleksi. Jadi apa yang diperlihatkan oleh ego itu hasil saringan. Ini kira-kira untuk diperlihatkan baik atau tidak, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua ada ketidaksadaran personal. Maksudnya adalah banyak sekali kan pengalaman yang dialami oleh setiap manusia. Nah, tapi dari sekian banyak pengalaman tadi itu, banyak yang udah hilang karena terlupakan atau mungkin sengaja direpresi atau ditekan sehingga tidak membuatnya menjadi sebuah kesan kesadaran. Yang ketiga itu ada ketidaksadaran kolektif. Maksudnya itu adalah ketidaksadaran kolektif ini, Jung mengemukakan bahwa ketidaksadaran kolektif disusun oleh gambaran-gambaran dengan bentuk pemikiran yang kuno atau mungkin jejak ingatan dari nenek moyang yang di masa lalu. Bukan hanya masa lalu manusia, tetapi
juga masa lalu sebelum peradaban manusia dimulai, dan juga evolusi dari pertalian keluarga yang terdahulu, seperti itu. Kemudian ada archetype. Nah, archetype itu ada 4. Yang pertama itu persona, yaitu cara individu dalam memperlihatkan dirinya keluar. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang itu seperti apa, itu tidak seperti dia tidak berhadapan dengan orang. Kemudian yang kedua ada anima dan animus. Nah, anima itu adalah laki-laki yang mempunyai sisi feminin seperti perasaannya, suasana hatinya. Kemudian ada animus, itu adalah sisi maskulin perempuan dalam segi pemikiran, nalarnya. Nah, mungkin seperti sisi diri dia yang mampu untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga itu ada shadow, yaitu insting dasar. Manusia itu tidak mengakui bayang-bayang itu. Seperti contoh, dia punya sikap jelek nih, tapi dia tidak mau memperlihatkannya. Dalam arti itu sifatnya disembunyikan gitu. Kemudian yang keempat ada self. Poinnya adalah self ini adalah jalan tengah kesadaran dan ketidaksadaran. Kemudian ada tipologi Jung. Yang pertama adalah attitude, yaitu ada orang extrovert dan ada orang introvert. Nah, orang extrovert ini adalah orang yang fokus pada hal-hal di luar dirinya. Jadi dia lebih menikmati orientasinya itu pada sesuatu yang objektif. Kemudian ada introvert, yaitu orang yang orientasinya itu pada sesuatu yang subjektif. Maksudnya seperti ini, apa yang dia alami itu dihayati. Jadi dia lebih punya privacy dengan menikmati dengan cara dia sendiri, seperti itu. Kemudian ada fungsi jiwa, ada thinking, feeling, sensing, intuiting. Yang thinking itu adalah intelektual, feeling itu adalah sebagai fungsi evaluasi, sensing itu adalah operasi alat indera dia, dan intuiting adalah memperoleh kebenaran tapi non rasional. Baiklah, selanjutnya dinamika kepribadian. Jung berpendapat bahwa psikopatologi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara berbagai aspek kepribadian, baik itu conscious, personal unconscious, collective unconscious. Sebaliknya, kondisi psikologi yang sehat dapat tercapai ketika individu mampu mengintegrasikan seluruh komponen ketidaksadaran dan kesadarannya dalam kepribadiannya. Selanjutnya, perkembangan pribadi. Proses ini disebut dengan individuation. Individuation berarti seseorang menjadi individu seutuhnya, memenuhi segala kapasitasnya dan mampu mengembangkan dirinya, dan kondisi ini ditandai dengan kemampuan individu untuk mencapai realisasi diri, meminimalkan pesona mereka, mengenali anima atau animus mereka, berani menghadapi sisi bayangan negatif dirinya atau yang bisa disebut dengan shadow, serta mampu menyeimbangkan sisi introversi dan eksavasi mereka. Individu yang telah mencapai kondisi ini berarti mampu mengasimilasi alam bawah sadar mereka ke dalam kepribadian total mereka, sehingga terjadi keharmonisan di antara setiap aspek kepribadian. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa analytical psikologi mampu memberikan pemahaman yang berbeda mengenai kepribadian seseorang. Terlepas dari adanya kritik beberapa ahli, nyatanya teori ini masih banyak digunakan dalam pengembangan studi dan praktek psikologi. Salah satu hal yang khas dalam teori ini yaitu adanya pembahasan mengenai ketidaksadaran kolektif sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu lalu. Apakah Anda dan kita semua telah mencapai proses individuasi seperti yang dimaksud oleh Jung? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih.